Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cynthia Sabrina dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang fala menyangkut konsep yang bersifat dunia dan akhirat. Fala mencakup 3 pengertian, yaitu yang pertama sebagai kelangsungan hidup, yang kedua sebagai kebebasan dari kemiskinan, yang ketiga sebagai kekuatan dan kehormatan. Untuk kehidupan akhirat, fala mencakup pengertian kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. Henry Anton menuliskan di dalam bukunya bahwa menurut Al-Quran, tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah fala di akhirat. Sedangkan fala di dunia hanya merupakan tujuan antara, yaitu sarana untuk mencapai fala akhirat. Fala memiliki makna, yaitu sebagai kemakmuran, keberhasilan, pencapaian apa yang kita inginkan, yang dengannya kita berada dalam keadaan yang bahagia, tentram, dan nyaman. Pada Quran Surat Ali Imran ayat 130, kata riba dihadapkan dengan fala. Riba diharamkan karena kezaliman yang ditimbulkannya. Surat Al-Ma'idah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan ini agar kamu mendapat keberuntungan. Ayat ini berisi beberapa perbuatan yang terlarang, seperti meminum khamr, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib. Judi atau maisir dalam kajian ekonomi Islam kerap diposisikan sebagai mal bisnis atau larangan pokok dalam bisnis Islam. Ayat yang berkaitan dengan fala terdapat pada Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-10 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikuinya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan. Islam sejak awal menegaskan bahwa al-fala adalah sebuah kondisi yang harus diwujudkan dalam kehidupan. Bahkan setiap kali adzan berkumandang, selalu serukan untuk memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan tersebut. Hayya ala al-falah, mari menuju kemenangan, yang diletakkan setelah ajakan sholat adalah simbolisasi bahwa sholat adalah syarat untuk memperoleh kebahagiaan dunia. Kontekstualisasi ekonomi Islam. Arti kata falah sulit dicari padanannya di dalam bahasa Indonesia. Ada yang menerjemahkan dengan keberhasilan, kesuksesan, kebahagiaan, dan kondisi menyenangkan lainnya. Kata aflaha dalam Al-Quran memiliki multi makna, ada falah di dunia dan di akhirat. Untuk mendapatkan kondisi yang falah, seseorang harus memastikan tubuhnya tetap dalam keadaan sehat dan terbebas dari beragam penyakit. Dari sisi ekonomi, seseorang akan falah apabila ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara wajar dan layak, serta sarana yang dapat memudahkan juga harus bisa dimiliki dan diperoleh dengan cara yang baik. Dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa Allah telah menjanjikan kepada hambanya bahwa siapa saja yang melaksanakan amal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam kitabnya, dan sesuai pula dengan contoh yang diberikan Rasulullah, maka ia akan diberi balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan mendapatkan balasan amal yang baik di akhirat. Adapun kehidupan yang sempit terdapat pada surat Toha ayat 124-126 yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang layak dan sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.